Dia senang dia. Dia senang lah. Dia tuh adalah, anak saya adalah supporter utama saya. Konsepnya sebetulnya nggak terlalu rumit. Album ini adalah representasi dari karakter terbaru saya aja, dan saya pikir album ini juga ini harapan saya bahwa album ini berdiri di antara banyaknya album yang ada saat ini dengan karakternya dan kekuatannya sendiri. Makanya saya kasih nama Sigma. Karena Sigma itu suatu jenis kepribadian yang nggak terlalu mendominasi, tapi bisa juga punya kekuatannya sendiri ketika ada persaingan. Ya, itu yang pertama saya keluarin ditentukan untuk bersama, lalu mungkin ada untuk kita dan mungkin yang lain. Saya lagi survei dulu dengan teman-teman penggemar yang mana mereka paling suka. Nanti saya buatkan video klipnya. Terlalu lama sih sebenarnya, karena saya sibuk dengan pekerjaan yang lain dan sibuk dengan mengurusi teman-teman yang merilis album juga, khususnya di KFC, karena saya punya pekerjaan sampingan, yaitu memanage juga pemilihan lagu, pemilihan album untuk didistribusikan di KFC ini. Pada saat ini sekarang saya gilirannya mendistribusikan saya sendiri. Nah, saya selalu senang kerjasama dengan Gugun karena Gugun ini teman yang sangat mengakar ke dalam musik blues, dan saya selalu suka groove-nya enak, pemilihan nadanya selalu enak, dan dia pantaslah untuk merajai di genre blues ini. Saya punya beberapa lagu, sebenarnya ada juga beberapa lagu yang belum keluar dari karya kita berdua. Ron Bumblefoot, saya udah lama kenal dia, sekitar 5 tahun lalu ya, 5 tahun lalu. Lalu dia sering datang ke Indonesia, beberapa kali datang ke Indonesia, dan kadang-kadang ngejam juga sama saya. Lalu pada gilirannya saya ajak dia untuk datang ke studio saya merekam 2 lagu, dan kita senang-senang aja di studio. Ron Bumblefoot mengisi satu bagian di lagu saya, judulnya Kau dan Aku, di bagian lead-nya, bagian lead interlude-nya, dan juga di bagian coda akhir lagu. Tidur yang cukup, pelihara kesehatan, jangan banyak merokok, makan makanan sehat, karena vokalis sangat bergantung dengan kesehatan tubuhnya, khususnya tenggorokan. Lalu ya latih aja, suara harus dilatih, karena itu berhubungan dengan otot-otot yang ada di leher dan tenggorokan. Dan tidak boleh salah bernyanyi, tidak boleh salah memiliki teknik bernyanyi, karena kalau kita, bukan salah sih, kadang-kadang penyanyi itu mengutamakan karakter nyanyi, padahal sebenarnya itu kurang sehat untuk daya tahan bernyanyinya. Sebenarnya nggak saya sendiri yang milih lagu-lagunya. Sebenarnya ada banyak lagu yang saya sedang kerjakan, cuma karena ada kesempatan untuk dijual di KFC, saya pikir saya ambil aja kesempatannya. Saya terima kasih untuk KFC, dan saya langsung bungkus aja apa yang sudah selesai gitu. Ya, saya terus terang agak terbalik, jam tidur saya sekitar jam 3 malam. Saya bangun jam 10, jam 11. Saya usahakan untuk tidur cukup meskipun agak terbalik jamnya. Karena pekerjaan saya itu nggak perlu bangun pagi kebanyakan ya. Jadi ya ritmenya sudah seperti itu. Saya pikir saya nggak apa-apa ya, baik-baik aja. Iyalah, zaman dulu waktu anak saya
masih kecil saya tuh susah bangun pagi. Saya suka paksakan saya bangun pagi. Tapi sekarang lumayan, saya lumayan. Sekarang karena anak saya beranjak dewasa, saya ingin ketemu dia kalau pagi-pagi saya mesti bangun. Saya bangun, saya sok nasihatin, ya hati-hati dan sebagainya. Lalu saya tidur lagi. Nggak apa-apa, nggak ada komplain. Ya, mereka memahami pekerjaan saya sebagai musisi penyanyi bahwa saya harus menjaga kesehatan saya. Di sosmed kan ada menemani sang anak. Iya, buat saya penting untuk saya punya banyak waktu dengan anak saya karena dia dalam masa pertumbuhan dan saya ingin dia punya karakter yang baik. Ya apapun nanti profesinya, karakter adalah yang pertama. Harus jujur, harus terbuka juga, harus bisa kerjasama, bisa berkomunikasi, bisa ya hal-hal positif seperti itu. Apa? Ya anak saya ingin menjadi musisi, tapi saya bilang sama dia kadang-kadang jadi musisi itu ada bosennya loh. Jadi ada bosennya juga. Nggak apa-apa menjadi musisi, tapi pandai-pandai untuk mengatur waktu luang. Artinya waktu di mana kita nggak bermain musik atau kita nggak melakukan apa-apa. Karena waktu luang untuk seniman dan musisi itu bisa berbalik menjadi satu yang nggak produktif dan juga mungkin berbahaya. Ya, jadi mencari inspirasi bisa dengan cara-cara yang sebenarnya negatif gitu ya. Nah, apa? Oh iya saya lupa, tadi anak saya tuh main di lagu Kau dan Aku, dia main keyboard. Dia main keyboard di lagu Kau dan Aku. Jadi kalau tadi lihat ada lagunya Kau dan Aku tuh yang kita main. Anak saya main keyboard dan juga main sedikit perkusi. Anak saya belum suka lagi nyanyi. Dulu waktu kecil dia nyanyi. Cuman sekarang periodenya lagi nggak terlalu suka nyanyi. Ya saya biarin aja dia menekuni piano, keyboard, drum, dan gitar. Oh ya ada beberapa. Bagus. Bagus, bagus sekali. Bagus sekali. Oh di mana ya? Oh iya ya. Ya. Saya kayaknya nggak ikut deh. Saya nggak ikut. Paketnya nggak selesai. Nggak. Ya kan udah ada 3 vokalis lain. Jadi nggak apa-apa bisa jalan gitu. Dewa bisa jalan dengan 3 vokalis. Ya wajar lah karena saya merekam dulu kan. Tapi saya kira nggak apa-apa tuh fans Dewa bisa denger versi yang beda. Hah? Nggak habis. Dia nanya kenapa suara saya tinggi. Karena itu dari zaman dulu. Waktu saya mulai ngeband itu lagi zaman era di mana vokalis tuh suaranya tinggi-tinggi di dunia. Freddie Mercury kan suara tinggi. Lalu banyak lagi yang lain kebanyakan suaranya seperti itu. Jadi saya tumbuh di era itu waktu saya masih anak-anak. Jadi saya melatih suara saya tinggi. Jadi ya kebetulan di Dewa itu suara tinggi itu kepake. Jadi memang seleranya teman-teman tuh kan seperti itu. Ada Lasso juga suara tinggi kan. Jadi memang nggak mudah. Seperti kata Dani itu, Dewa tuh band sirkus. Jadi bukan sirkus, akrobat. Jadi kita harus menyiapkan fisik lebih baik untuk menyanyi seperti itu. Tapi saya kira itu bisa ditekunin sih kalau penyanyi berdedikasi dengan profesinya, lalu mengatur pola hidupnya, pola kesehatannya, dan pola latihan. Saya biasa aja minum, jangan sampai suara tuh kering, minum air putih aja biasa.
dan menghindari makanan berminyak. Makanan yang paling ideal untuk vokalis adalah makanan Jepang karena tidak berminyak dan porsinya kan terukur kecil-kecil. Jadi kita nggak menjadi kekenyangan. Saya saranin buat teman-teman penyanyi kalau makan jangan yang berminyak di hari H, dan makanan Jepang itu sebenarnya bagus meskipun agak mahal. Iya, kalau hari H. Kalau hari-hari lain nggak. Kalau untuk style rambut Nah, dari dulu ya bagus, nggak ada fashionnya. nggak ada, saya sendiri aja. Heeh, saya sendiri. Kalau bapak saya tanam rakyat. Oh iya. Nah, sendiri ada niatan. Ya nanti kalau udah benar-benar perlu boleh juga. Nanti saya tanya sama dia di mana. Apa? Harapan saya album saya bisa direspons dengan baik oleh pasar musik Indonesia, bisa memperkaya musik Indonesia juga, dan harapan saya semoga banyak orang suka dengan setidaknya beberapa lagu di situ, dan beberapa lagu di dalam album saya bisa menjadi hits, sehingga saya bisa pakai untuk manggung, bisa menyenangkan orang banyak. Itu aja. Tapi dari 9 lagu ini habis mau dikeluarin sama ada video klipnya tadi yang mana ya? Yang ditentukan untuk bersama, udah ada videonya. Ditentukan untuk bersama, ada video animasinya. Ya. Hah? Iya. Model. Tapi dia nggak benar-benar ada, dia dibuat versi animasinya. Jadi difoto dulu, diukur badannya, diukur semua, lalu perusahaan animasi itu membuat karakter sesuai dengan aslinya. Iya tadinya sebenarnya saya. Nggak usah lah, anak saya aja. Jadi modelnya. Tapi respon Nam sendiri setelah tahu jadi video Dia seneng dia. Dia seneng lah. Dia tuh adalah, anak saya adalah supporter utama saya. Dia seneng. Ya, saya senang juga sih anak saya menyukai karya-karya saya. Kemudian